Selamat malam, perkenalkan nama saya Sterly Tamara dari kelas 2 semester 7, mahasiswi keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan tujuan pembuatan video ini ialah untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester, khususnya dari mata kuliah keperawatan gerontik. Jadi di sini kita akan membahas tentang perencanaan tindakan keperawatan pada lansia dengan masalah komunikasi. Pertama kita akan membahas tentang lansia. Nah, lansia itu didefinisikan sebagai orang yang telah tua yang menunjukkan ciri-ciri fisik seperti kerutan kulit, hilangnya gigi, dan rambut beruban. Perubahan-perubahan yang terjadi pada lanjut usia umumnya mengarah pada kemunduran kesehatan fisik dan psikis yang akhirnya berpengaruh juga pada aktivitas ekonomi dan sosial mereka. Klasifikasi lansia yaitu terdiri dari young old atau usia dari 60-69 tahun, kemudian middle age old, usia 70-79 tahun, kemudian old, usia 80-89 tahun, dan terakhir very old, usia di atas 90 tahun. Selanjutnya, konsep komunikasi pada lansia. Di mana ini komunikasi adalah elemen dasar dari interaksi manusia yang memungkinkan seseorang untuk menetapkan, mempertahankan, dan meningkatkan kontak dengan manusia. Nah, adapun pendekatan perawatan lansia dalam konteks komunikasi dan reaksi penolakan, yaitu pertama ada pendekatan fisik, di mana ini mencari tentang kesehatan objektif, kebutuhan, kejadian yang dialami, perubahan fisik, organ tubuh, tingkat kesehatan yang masih bisa dicapai dan dikembangkan, serta penyakit yang dapat dicegah dengan progresivitasnya. Kemudian ada pendekatan psikologis, yang dimana pendekatan ini bersifat abstrak dan mengarah pada perubahan perilaku, maka umumnya membutuhkan waktu yang lama. Kemudian ada pendekatan sosial, di mana pendekatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan berinteraksi dengan lingkungan. Dan yang terakhir adalah pendekatan spiritual, di mana perawat harus bisa memberikan kepuasan batin dalam hubungannya dengan Tuhan atau agama yang dianutnya. Selanjutnya, keterampilan komunikasi terapeutik. Yang pertama, perawat membuka wawancara dengan memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan dan lama wawancara. Kedua, berikan waktu yang cukup untuk pasien menjawab, di mana ini berhubungan dengan pemunduran kemampuan respon verbal. Dan ketiga, gunakan pertanyaan yang pendek dan jelas karena pasien kesulitan dalam berpikir abstrak. Dan yang terakhir, perawat dapat memperlihatkan dukungan dan perhatian dengan memberikan respon non-verbal seperti kontak mata secara langsung, duduk, dan menyentuh pasien. Selanjutnya, hambatan dalam berkomunikasi dengan lansia. Yang pertama, gangguan neurologi, adanya penurunan daya pikir, perawat sering memanggil nenek, sayang, dan lain-lain, dianjurkan menegur dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Kemudian adanya perbedaan budaya, gangguan sensori pendengaran dan penglihatan, overload dan sensoris. Kemudian ada gangguan fisik, hambatan dalam diri, dan ada hambatan dalam suasana atau lingkungan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara mengatasi hambatan komunikasi pada lansia. Yang pertama, menggunakan umpan balik atau feedback. Setiap orang berbicara kiranya memperhatikan umpan balik yang diberikan lawan bicaranya, baik verbal maupun non-verbal. Kemudian memberikan penafsiran terhadap umpan balik itu secara benar. Kemudian yang kedua, pahami perbedaan individu atau komplektivitas individu dengan baik. Yang dimana ini adalah setiap manusia individu merupakan pribadi yang khas, yang berbeda baik dari latar belakang psikolog, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Nah, dengan memahami ini, seseorang dapat menggunakan taktik yang tepat dalam berkomunikasi. Kemudian yang ketiga, gunakan komunikasi langsung atau face to face. Nah, komunikasi langsung dapat mengatasi hambatan komunikasi karena sifatnya lebih persuasif. Komunikator dapat memadukan bahasa verbal dan bahasa nonverbal. Nah, di samping kata-kata yang selektif, dapat pula digunakan kontak mata, mimik wajah, bahasa tubuh, dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, gunakan bahasa yang sederhana dan mudah.
Nah, kosakata yang digunakan hendaknya dapat dimengerti dan dipahami, dan jangan menggunakan istilah-istilah yang sukar dimengerti oleh pendengar. Berikutnya, suasana komunikasi pada orang dewasa dan lansia. Yang pertama, adanya suasana saling menghormati. Nah, di sini kita bisa mampu berkomunikasi dengan baik apabila pendapat pribadinya dihormati. Orang dewasa atau lansia lebih senang kalau ia boleh turut berpikir dan mengemukakan pikirannya. Kedua, suasana saling menghargai. Nah, segala pendapat, perasaan, pikiran, gagasan, sistem nilai yang diamati perlu dihargai. Meremehkan dan menyampingkan harga diri mereka akan dapat menjadi kendala dalam jalannya komunikasi. Kemudian yang ketiga, suasana saling percaya. Nah, jangan pernah melakukan penyangkalan pada apa yang dikomunikasikan oleh orang dewasa atau lansia, karena mereka tidak akan percaya dengan Anda dan mengakibatkan tujuan komunikasi tidak tercapai. Kemudian yang terakhir, suasana saling terbuka. Nah, di sini keterbukaan dalam komunikasi sangat diperlukan baik bagi orang dewasa maupun lansia. Maksud terbuka adalah terbuka untuk mengungkapkan diri dan terbuka untuk mendengarkan orang lain. Hanya dalam suasana keterbukaan segala alternatif dapat Selanjutnya kita masuk pada perencanaan tindakan keperawatan. Yang pertama, definisi. Ini merupakan suatu proses penyusunan berbagai intervensi keperawatan yang berguna untuk mencegah, menurunkan, atau mengurangi masalah-masalah lansia. Kemudian ada prioritas masalah. Ini yang pertama berdasarkan tingkat kegawatan atau mengancam jiwa. Seperti yang kita lihat di sini ada 3, yaitu pertama prioritas tinggi, di mana prioritas ini mencerminkan situasi mengancam kehidupan sehingga perlu dilakukan terlebih dahulu. Kemudian ada prioritas sedang. Prioritas ini menggambarkan situasi yang tidak gawat dan tidak mengancam hidup klien. Kemudian prioritas rendah ini menggambarkan situasi uang tidak berhubungan langsung dengan prognosis dari suatu penyakit yang secara spesifik. Bagian kedua yaitu prioritas masalah berdasarkan kebutuhan Maslow. Yang pertama, klasifikasi fisiologis. Nah, di sini meliputi respirasi, sirkulasi, suhu, nutrisi, nyeri cairan, perawatan kulit, mobilitas, dan eliminasi. Kemudian yang kedua, kebutuhan, keamanan dan keselamatan, yang dimana ini meliputi masalah lingkungan, kondisi tempat tinggal, perlindungan, pakaian, bebas dari infeksi, dan rasa takut. Kemudian kebutuhan mencintai dan dicintai. Di sini meliputi masalah kasih sayang, seksualitas, afiliasi dalam kelompok antar manusia. Kemudian ada kebutuhan harga diri. Nah, di sini meliputi masalah respek dari keluarga, perasaan menghargai diri sendiri. Kemudian ada kebutuhan aktualisasi diri. Nah, di sini meliputi masalah kepuasan terhadap lingkungan. Selanjutnya penentuan tujuan dan hasil yang diharapkan. Nah, tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai untuk mengatasi masalah diagnosa keperawatan. Tujuan atau kriteria hasil mempunyai komponen seperti S untuk subjek, P untuk predikat, K untuk kriteria, K untuk kondisi, dan W untuk waktu. Nah, S itu merupakan perilaku lansia yang diamati, sedangkan P kondisi yang melengkapi manusia, K kata kerja yang dapat diukur atau untuk menentukan tercapainya tujuan, K sesuatu yang menyebabkan asuhan diberikan, dan W waktu yang ingin dicapai. Kemudian kriteria hasil. Ini merupakan standar evaluasi yang merupakan gambar faktor-faktor yang dapat memberi petunjuk bahwa tujuan telah tercapai. Nah, kriteria hasil digunakan dalam membuat pertimbangan dengan ciri-ciri seperti setiap kriteria hasil berhubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan, hasil yang ditetapkan sebelumnya memungkinkan dicapai, kemudian setiap kriteria hasil adalah pernyataan satu hal yang spesifik. Kemudian harus sekonkret mungkin untuk memudahkan pengukuran. Kriteria cukup besar atau dapat diukur dan hasilnya dapat dilihat. Dan yang terakhir, kriteria menggunakan kata-kata positif. Selanjutnya kita masuk pada rencana tindakan. Yang pertama, ini berkomunikasi dengan kontak mata.
Kedua, mengingatkan lansia terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Ketiga, menyediakan waktu untuk berbincang-bincang dengan lansia. Keempat, memberikan kesempatan lansia untuk mengekspresikan atau perawat tanggap terhadap respon verbal lansia. Nah, kelima, melibatkan lansia untuk keperluan tertentu sesuai dengan kemampuan lansia. Dan yang terakhir yaitu menghargai pendapat lansia. Itulah sebagian pembahasan tentang perencanaan tindakan keperawatan pada lansia dengan masalah komunikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Teman-teman, adik-adik, serta kakak-kakak yang sedang menonton video ini, jika masih bingung memilih tempat kuliah di mana, maka marilah bergabung bersama kami di Fakultas Keperawatan dan juga ada pun program studi nurse. Maka, ayo mendaftar di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.